Di dalam hati kita harus ada 10 hukum yang akan kita turuti untuk mengikut Yesus. Berat tidak mengikut hukum itu? Berat? Bisa iya, bisa tidak. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita itu berat. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus yang ada di hati kita itu mengarahkan kita, menuntun kita, tidak ada yang berat menurut hukum. Hukum Tuhan hanya 10 kok. Masih lebih banyak undang-undang dasar. Undang-undang dasar berapa? 3. Berapa pasal undang-undang dasar? 33. Kalau kami dulu 37. Sekarang nggak tahu lagi saya berapa. Cukup tidak? Wah, banyak sekali. Kalau saya dulu sampai tamat SMA 37 pasal. Hasilnya 10. Jadi jauh lebih gampang mengikut Yesus daripada mengikut kita. Iya. Oleh karena itu, ikutilah Yesus. Biarlah kita lahir di dalam keluarga Allah. Yesus lahir di dalam hati kita. Roh Kudus sudah ada, hukum Tuhan menjadi kesukaan kita. Maka disediakanlah bagi kita apa? Mahkota. Apa itu mahkota? Keselamatan. Apa nama mahkota? Upah kehidupan kekal selama-lamanya. Inilah yang kita cari, ya, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Baptisan lambang kematian Yesus. Jadi ada 3, ya. Ada 3, bukan saja memperingati kelahiran, juga kematian Yesus, ya. Semua orang yang telah dibaptis telah dibaptis dalam kematiannya. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus melalui baptisan, supaya sama seperti Kristus kita pun dibangkitkan dari antara. Oleh karena itu, biarlah ini mengingatkan kita, ketika kita keluar dari air. Jadi di sini sudah ada kolam, sudah diisi dengan air. Besok masuk ke dalam kolam, dibaptiskan. Sebenarnya baptisan itu adalah upacara penguburan. Wah, masa tadi penguburan? Penguburan dosa. Jadi begitu dibenarkan, itu artinya menguburkan dosa. Begitu diangkat dari air, melambangkan Yesus keluar dari kubur. Yesus sudah keluar dari kuburannya. Serdaru sudah masuk ke jalanan, ya. Arti baptisan yang sesungguhnya. Apa arti baptisan? Baptisan berasal dari bahasa Yunani baptisme. Artinya diselamkan, dibenamkan, dicelupkan. Baptisan yang benar adalah diselamkan. Jadi harus terbenam. Jadi kalau ada yang susah dibenamkan, jadi kebiasaan harus cari. Benamkan begini, ya, supaya harus terbenam. Jangan sampai ada seorang sudah berbaptis, ya, tiba gilirannya masuk di sudah bernyanyi, sudah didoakan pendeta,
dibenarkan lagi. Begitu dibenarkan, tangan yang diangkat satu, terbenar. Lalu pendeta benarkan, dia keluar, jangan pendeta. Kenapa? Ini tangan selalu curi. Sosial dia tak mau dibenarkan tangannya, tak mau dikuburkan dosanya. Karena tangannya harus mau digunakan apa? Mencuri. Tapi ada satu lagi yang berbeda ini. Ayah, semua ganti pakaian. Ganti pakaian. Pakai jubah. Ada seorang anak muda. Dia sudah ganti pakaian, dasinya, semua pulpennya, dompetnya dibawa masuk ke dalam. Dompet masuk. Udah, dompetmu juga harus dibaptiskan. Tapi ada orang kan? Iya. Jadi dompet juga harus dibaptis. Iya. Seisi dompetnya itu bertobat. Itu ya kan? Jadi baptisan yang benar bagaimana? Bisa. Tapi kenapa banyak sekarang ini? Ada baptisan di masjid, ada baptisan pakai kayu. Sebenarnya dulu baptisan Yesus dipilih itu pertama itu harus digayungi. Tapi mungkin kita tidak tahu. Setelah pemutaran pertama pilih ini, semua berkata pada lebih baik. Akhirnya terbuat skenario itu ini. Maka digantilah, dilatihlah seorang guru seekor guru merpati supaya bila mana dia dilepas hingga di atas kepala Yesus. Latihan. Pada saat latihan, burungnya itu pas hingga di atas kepala yang menggunakan Yesus. Oke, masuk ke dalam air, acting masuk. Baptis Yesus selam, lalu dia keluar dari air, berdiri di pinggir, lepaskanlah burung merpati. Hingga burung merpati itu di mana? Di bahu. Akhirnya sampai sekarang ini itu burung itu tidak di bahu, bukan di. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di mana? Di atas. Bukan burung merpati, tapi apa? Roh Kudus seperti burung merpati. Itu lambang bahwa orang yang dilahirkan di dalam roh, lahir dari air, lahir dari roh. Dulu kita semua telah mati rohani. Roma ayat 3 menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru di dalam kehidupan Yesus. Ya, kalau begitu enak yang dibaptis. Enaknya dosa dikubur, keluar dari air, kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki hati yang baru, ya. Melalui baptisan kita bisa hidup kembali menjadi ciptaan baru di dalam Yesus.
Apa artinya mati bersama Yesus? Roma 6 ayat 6. Firman Tuhan menyatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Apa manusia lama kita? Manusia lama itu adalah kebiasaan buruk, kebiasaan jahat, kebiasaan berdosa yang kita lakukan sebelum menerima Kristus. Kalau anak-anak selama ini suka melawan mamanya, melawan bapaknya, bertobatlah. Kalau di sekolah yang suka nyontek-nyontek, bertobatlah. Banyak kebiasaan buruk ke manusia lama kita, manusia dosa kita yang ditinggalkan. Pada saat kita menerima Yesus, kita dibaptis, disitulah itu dikuburkan. Jadi ada 3 yang kita peringati sekaligus pada saat kita dibaptis. Apa itu? Memperingati Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Ada seorang anak kecil SD, dia ikut di KKR. Pada saat dia ikut di KKR, dia tertarik sekali dengan belajar. Akhirnya dia bilang sama mama, aku mau dibaptis. Kau masih kecil kan? Enggak, aku mau dibaptis. Aku senang. Anak tidak tahu secara besar. Anak itu sudah rindu sekali dibaptis.